Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang semoga Allah rahmati, dalam kajian pada hari ini kita akan membahas tentang politik ekonomi ideal dalam pandangan Abdurrahman Al-Maliki dan Bakir Al-Sadar. Dalam pendahuluan kita akan memulai dengan beberapa kritikan dari Al-Maliki dalam bukunya Politik Ekonomi Islam, atau dalam versi aslinya adalah buku ini berjudul As-Siyasatu Al-Iqtisadiyatu Al-Musla, ya. Jadi beliau mengkritik tentang sistem ekonomi kapitalisme dan juga sistem ekonomi sosialisme yang dianggap tidak sesuai dengan fitrah manusia, ya. Nah, kita mulai dulu dari kritikan Al-Maliki terhadap sistem ekonomi kapitalisme. Jadi Al-Maliki ini mengkritik sistem ekonomi kapitalisme karena dianggap bahwa sistem ekonomi kapitalisme itu hanya mementingkan atau mefokuskan pada aspek produksi tanpa memikirkan aspek distribusi. Kemudian yang paling mendasar lagi, Al-Maliki menganggap bahwa sumber daya ekonomi dalam kehidupan manusia itu dianggap terbatas atau scarcity. Nah, ini sesuatu yang dalam pandangan Bakir Al-Sadar, ya, dalam bukunya Iqtisaduna, ini juga sama sebuah kekeliruan prinsip scarcity di dalam pemenuhan seluruh kebutuhan manusia, ya, karena sesungguhnya Allah itu maha pemberi rezeki dengan kecukupan pada setiap makhluknya. Secara khusus Al-Sadar, ya, di dalam bukunya Iqtisaduna, pemahaman scarcity ini merupakan pemahaman yang menyalahi Al-Quran, ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Qamar, surah ke-54 ayat 49, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin, yang artinya sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Jadi mustahil tidak tepat, mustahil serba kekurangan. Nah, kembali kepada pemikirannya Al-Maliki. Jadi scarcity ini justru memunculkan keadaan pemusatan ekonomi, ya, oleh kelompok atau bahkan individu tertentu. Maka ini sebuah hal yang mesti dikoreksi, ya, dikritisi, ya. Sistem kapitalisme ini bisa memunculkan sebuah masalah dalam kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, sistem ekonomi sosialisme. Juga ini kritikan dari Al-Maliki, itu tertuju pada pelarangan, ya, atas hak-hak individu di dalam memiliki faktor-faktor sumber daya ekonomi. Nah, jadi yang menjadi landasan berpikir Al-Maliki, ya, terhadap kritikan, ya, terhadap kritikan sistem ekonomi sosialisme itu, bahwa lagi-lagi pelarangan setiap individu, ya, di dalam pemanfaatan atau penguasaan sumber daya ekonomi itu melanggar terhadap dalil Al-Quran, ya. Nah, itu
pada surah Al-Mulk ya, ayat ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih, yang artinya maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dapat kita pahami dari dalil ini bahwa setiap makhluk Allah termasuk manusia itu diberikan kebebasan ya untuk menjelajahi, mencari setiap tempat di muka bumi ini kehidupan, dan di sana Allah memerintahkan untuk makanlah ya, wakulu ya. Nah, makanlah segala yang dapat dimanfaatkan sebagai bentuk penguasaan ya, secara adil, secara ma'ruf. Nah, bukan dilarang gitu, bukan pelarangan terhadap pemilikan sumber-sumber daya ekonomi. Nah, jadi dengan demikian sudah jelas bahwa dalam pemikiran dari ekonomi politik Islam Al-Maliki ini, dan didukung dengan pemikiran Al-Sahdar, bahwa sistem ekonomi kapitalisme dan sistem ekonomi sosialisme sama-sama telah melanggar terhadap ayat-ayat Al-Quran ya. Nah, oleh karena itu masuk pada apa yang dimaksud dengan sistem politik ekonomi ideal yang dimaksud oleh Al-Maliki di sini ya. Jadi yang dimaksud dengan politik ekonomi yang ideal itu adalah sebuah sistem ekonomi yang menyelaraskan ya fitrah ya pada sisi alam, manusia, dan kehidupan. Nah, jadi ini tidak bisa tidak bisa diputuskan ini. Ini sebuah paket antara alam, manusia, dan kehidupan. Manusia sebagai khilafah, sebagai pemimpin, ya, sebagai khalifah, sebagai khalifah manusia itu sebagai pemimpin itu yang menjadi pengatur ya untuk menyelaraskan ya, antara alam, manusia, dan kehidupan. Nah, itulah yang menjadikan idealis di situ ya. Hal yang ideal itu di situ. Nah, apa dasarnya? Akidah Islam ya. Jadi dengan akidah Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, setiap polisi-polisinya itu dihubungkan dengan dasar dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam menyelaraskan ya praktik gitu ya. Praktik penyelarasan antara alam, manusia, dan kehidupan itu, maka ekonomi akan berlangsung dengan ideal, akan terjamin semua kebutuhan manusia itu. Nah, oleh karena itu yang menjadi siasah ataupun titik pokok politik ekonomi Islam itu adalah bagaimana individu itu terjamin dalam dua kebutuhan yang utama, yaitu kebutuhan primer atau dikenal dengan al-hajat al-asasiyah, dan kebutuhan sekunder al-hajat al-kamaliyah. Itu menurut Al-Maliki. Jadi setiap pemimpin yang mampu memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat ya dalam dua kepentingan primer dan sekunder, maka itulah sebagai bentuk pembuktian manusia sebagai khalifah, manusia sebagai pemimpin dalam menyelaraskan ya antara alam, manusia, dan kehidupan dengan bersandarkan kepada kitab suci Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, di akhir kajian ini, bagaimana negara-negara yang menganut sistem ekonomi ataupun sistem ekonomi yang ideal itu berikhtiar. Nah, ada 4 sektor yang mesti diperhatikan menurut Al-Maliki itu. Yang pertama adalah sektor pertanian atau politik pertanian
ini mesti dijaga. Yang kedua adalah politik industri, ya. Jadi pengolahan atau pemanfaatan seluruh sumber daya ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa yang lebih bermanfaat. Kemudian bagaimana politik pendanaan sektor publik, ya. Jadi masyarakat tuh harus terpenuhi semua kebutuhan-kebutuhan publiknya, ya. Yang keempat adalah bagaimana politik perdagangan internasional, ya, di dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dunia. Nah, itu kira-kira yang bisa kita kaji. Nah, sebelum kita akhiri, dalam pendekatan Al-Sadar, ya, dalam konteks pendistribusian ekonomi yang lebih mengutamakan pada azas keadilan, ya, bahwa negara memiliki tanggung jawab, ya, atau mas'uliyah ad-daulah itu apa? Pertama, pemenuhan kebutuhan lapangan pekerjaan melalui pendapatan yang terjamin, gitu ya. Yang kedua, dalam masa-masa krisis itu negara harus mampu memenuhi kebutuhan dalam bentuk social safety net yang negara atur. Nah, jadi ini dapat dikatakan sebagai kemampuan negara, ya, di dalam pemenuhan, ya, kebutuhan-kebutuhan sosial mereka secara adil, secara terjamin. Jadi dalam hal ini, dalam pendekatan pemikirannya Al-Sadar, bahwa masyarakat itu harus terpenuhi kebutuhan sosial, ya, dalam artian kebutuhan yang bisa memenuhi pendapatan karena punya pekerjaan, oleh karena itu negara itu memberikan lapangan pekerjaan yang cukup. Dan yang kedua, dalam kondisi tertentu khusus, gitu ya, itu adanya sebuah kebijakan social safety net. Nah, dalam terminologi Al-Sadar, ya, pemenuhan kebutuhan negara kepada rakyatnya dalam aspek sosial ini, ya, yang ada dua tadi, ya, pemenuhan lapangan pekerjaan dan bantuan langsung tunai ini dikatakan sebagai apa yang disebut dengan konsep ad-doman al-ijtimai atau konsep jaminan sosial. Nah, itu kira-kira materi tentang politik ekonomi Islam ideal, ya, sebagai hal yang terjamin begitu karena menyelaraskan antara alam, manusia dan kehidupan, ditambah dengan bagaimana fungsi negara, ya, mas'uliyah ad-daulah di dalam pemenuhan kebutuhan sosial, baik pemenuhan kebutuhan lapangan pekerjaan maupun pemenuhan dalam aspek pendapatan secara tunai atau bantuan langsung tunai di dalam antisipasi berbagai macam wabah, gitu ya, wabah-wabah khusus seperti COVID-19 seperti ini. Demikian saja, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.